Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo hingga Ahmad Sahroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial. Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo hingga Ahmad Sahroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers.
Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial. Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisno Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies, mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo, hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024.
Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial. Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies, mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo, hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial.
Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial. Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies, mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial. Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies, mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers.
Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial. Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies, mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo, hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024.
Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial. Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies, mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo, hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial.
Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisno Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial. Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisno Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies, mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo, hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial. Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies, mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo, hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers.
Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial. Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies, mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo, hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024.
Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial. Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies, mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo, hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial.
Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo hingga Ahmad Saroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta polisi tidak menganggap remeh ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan. Ia pun menyinggung insiden penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 8 Juli 2022 lalu. Kala itu Shinzo Abe ditembak oleh orang tidak dikenal saat sedang berkampanye di kota Nara hingga meninggal dunia. Sebagai seorang politisi, Sahroni paham betul jika paslon diserang oleh kritikan dan hujatan di media sosial. Namun menurutnya ancaman penembakan dan pembunuhan bukanlah hal yang bisa ditolerir. Adapun pasangan Anies di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan bahwa ancaman penembakan di media sosial itu hanya warganet yang iseng. Menindaklanjuti munculnya ancaman penembakan terhadap Anies, Mabes Polri telah memulai penyelidikan. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara pada Kamis 11 Januari 2024, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yusuf Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait ancaman itu. Untuk diketahui, ancaman penembakan itu dilontarkan seorang netizen saat Anies sedang melakukan siaran ulang, maksud kami siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Adapun akun Instagram @rifanaryansyah yang diindikasi sebagai pengancam kini tak bisa ditemukan lantaran diduga akun tersebut telah dihapus.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Polisi dikabarkan berhasil menangkap pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci mengenai identitas sosok pelaku pengancaman tersebut. Berbagai pihak sebelumnya sudah memberi beragam reaksi terhadap pengancaman penembakan terhadap Anies, mulai dari Caimin, Ganjar Pranowo, hingga Ahmad Sahroni. Adapun Caimin menyebut bahwa pengancaman tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang iseng, sementara Anies sendiri sebelumnya hanya berharap ancaman tersebut tidak terjadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian berhasil menangkap pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan. Adapun terkait informasi lengkap soal penangkapan itu akan disampaikan dalam sesi konferensi pers. Sebagai informasi, akun pengguna X @sleepyeslot mengunggah tanggapan layar yang memperlihatkan komentar platform TikTok dengan komentar ancaman terhadap Anies Baswedan. Tim Nasional Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X. Tim hukum Timnas Amin dikabarkan telah melaporkan akun yang menebar ancaman penembakan tersebut. Dengan laporan tersebut, Timnas Amin berharap Polri segera mengusut ancaman penembakan yang berbahaya dalam pemilu 2024. Sementara itu, Anies sendiri berharap ancaman penembakan tersebut tidak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat keamanan segera bertindak mengusut ancaman yang mengincar nyawanya. Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut angkat bicara terkait ancaman penembakan yang menyasar Anies. Ganjar berharap Anies bergerak cepat dan melaporkan ancaman penembakan tersebut ke pihak kepolisian.